Kitab Bilangan, pasal 18, kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Harun, "Engkau, anak-anakmu, dan kaum keluargamu harus menanggung kesalahan terhadap tempat kudus. Namun, hanya engkau dan anak-anakmu harus menanggung kesalahan apapun dalam tugasmu sebagai imam. Suruhlah juga saudara-saudaramu, suku Lewi, suku bapa leluhurmu, mendekat bersama engkau supaya mereka menggabungkan diri denganmu dan melayani engkau. Apabila engkau beserta anak-anakmu ada di depan kemah tempat hukum, mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu dan kewajiban mereka pada kemah seluruhnya. Hanya janganlah mereka mendekat kepada perlengkapan tempat kudus dan kepada mezbah, nanti mereka mati, baik mereka maupun kamu. Mereka harus menggabungkan diri denganmu dan melakukan kewajiban mereka pada kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan di kemah itu, tetapi orang awam tidak boleh mendekat kepadamu. Kamu harus melakukan kewajibanmu pada tempat kudus dan kewajibanmu pada mezbah, supaya orang Israel tidak lagi tertimpa murka. Sesungguhnya aku telah mengambil saudara-saudaramu, orang Lewi, dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Tetapi engkau beserta anak-anakmu harus mengemban jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan segala sesuatu yang ada di belakang tabir, dan kamu harus mengerjakannya. Aku memberikan kepadamu jabatan imam sebagai pelayanan berdasarkan pemberian, tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati." Tuhan berfirman lagi kepada Harun, "Sesungguhnya aku telah menyerahkan kepadamu tanggung jawab atas persembahan-persembahan khusus bagiku. Semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah bagianmu dari segala persembahan maha kudus yang tidak harus dibakar. Segala persembahan mereka yang berupa kurban sajian, kurban penghapus dosa, dan kurban penebus salah yang dibayar mereka kepadaku. Itulah bagian maha kudus yang menjadi bagianmu dan anak-anakmu. Sebagai bagian maha kudus haruslah kamu memakannya. Semua orang laki-laki boleh memakannya. Haruslah itu bagian kudus bagimu. Ini pun bagianmu, persembahan khusus dari pemberian mereka yang lain, termasuk segala persembahan unjukan orang Israel. Semuanya itu kuberikan kepadamu serta kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan yang bersamamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Segala yang terbaik dari minyak, dari anggur maupun gandum, yang mereka persembahkan kepada Tuhan sebagai hasil pertamanya, aku berikan kepadamu. Hulu hasil dari segala yang tumbuh di tanahnya yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan juga menjadi bagianmu. Setiap orang yang tahir dari seisi rumahmu boleh memakannya. Semua yang dikhususkan bagi Tuhan di Israel menjadi bagianmu. Semua yang lahir pertama dari kandungan segala yang hidup yang mereka persembahkan kepada Tuhan, baik dari manusia maupun dari binatang, adalah bagianmu. Hanya anak sulung manusia harus kamu tebus, begitu juga anak sulung binatang yang najis. Uang tebusannya pada umur 1 bulan haruslah kau tebus menurut nilainya, 5 shikal perak ditimbang menurut shikal tempat kudus, yang beratnya 20 gera. Tetapi anak sulung rembu, domba atau kambing, janganlah kau tebus, semuanya itu kudus. Darahnya haruslah kau siramkan pada mezbah dan lemaknya kau bakar, sebagai kurban oleh api menjadi aroma yang menyenangkan bagi Tuhan. Tetapi dagingnya adalah bagianmu, sama seperti dada persembahan dan paha kanan. Segala persembahan khusus dari persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu
dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan yang bersamamu, sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam di hadapan Tuhan bagimu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka, engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan memperoleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Sesungguhnya untuk Bani Lewi aku berikan semua persepuluhan di Israel sebagai milik pusakanya, sebagai imbalan atas pelayanan yang mereka lakukan, pelayanan di kemah pertemuan. Orang Israel tidak boleh lagi mendekati kemah pertemuan sehingga mereka menanggung akibat dosa dan mati. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pelayanan di kemah pertemuan dan menanggung kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan memperoleh milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berbicara kepada orang Lewi dan katakan kepada mereka, apabila kamu menerima dari orang Israel persepuluhan yang kuberikan kepadamu sebagai milik pusakamu, kamu harus mempersembahkan sebagian darinya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. 1/10 dari persepuluhan itu. Persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari pengirikan dan sama seperti hasil perasan anggur. Demikian caranya kamu harus membawa persembahan khusus kepada Tuhan dari semua persepuluhan yang kamu terima dari orang Israel. Apa yang dipersembahkan dari persepuluhan itu sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Dari segala yang diserahkan kepadamu, haruslah kamu mempersembahkan bagian terbaik dari semuanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, bagian yang kudus darinya. Engkau juga harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu mempersembahkan yang terbaik dari semuanya, maka bagi orang Lewi hal itu harus diperhitungkan sebagai hasil pengirikan dan hasil perasan anggur. Kamu boleh memakannya di setiap tempat, kamu dan seisi rumahmu, sebab itulah upahmu, imbalan atas pelayananmu di kemah pertemuan. Kamu tidak akan mendatangkan dosa kepada dirimu ketika kamu mempersembahkan bagian yang terbaik darinya. Demikianlah kamu tidak akan menajiskan persembahan-persembahan kudus orang Israel dan kamu tidak akan mati. Kitab Bilangan pasal 19, Air Penahiran. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tak bercela, yang tak bercacat dan yang belum pernah dikenakan kuk. Kamu harus memberikannya kepada Imam Eleazar. Lembu itu harus dibawa keluar perkemahan dan disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu memercikkannya 7 kali ke arah sebelah depan kemah pertemuan. Lalu lembu itu harus dibakar habis di depan mata Eleazar. Kulit, daging, dan darahnya harus dibakar habis bersama kotorannya. Imam itu harus mengambil kayu aras, hisop serta kain merah tua, dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian, imam harus mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu, ia masuk ke perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar lembu itu harus mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam.
Seorang yang tahir harus mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar perkemahan, supaya abu itu tersimpan bagi umat Israel untuk air penahiran. Itulah penghapus dosa. Orang yang mengumpulkan abu lembu itu harus mencuci pakaiannya dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi pendatang yang tinggal di tengah-tengahmu. Orang yang bersentuhan dengan mayat siapapun najis selama 7 hari. Ia harus menyucikan dirinya dengan air itu pada hari ketiga dan pada hari ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menyucikan dirinya dari dosa, ia tidak tahir pada hari ketujuh. Setiap orang yang bersentuhan dengan mayat, tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menyucikan dirinya dari dosa, ia menajiskan kemah suci Tuhan. Orang itu harus dilenyapkan dari Israel, karena air penahirannya tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis. Kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumnya apabila seseorang mati dalam suatu kemah. Setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis selama 7 hari. Setiap bejana terbuka tanpa kain penutup terikat di atasnya najis adanya. Juga setiap orang di padang yang bersentuhan dengan seseorang yang mati terbunuh oleh pedang atau mayat atau dengan tulang-tulang manusia atau dengan kubur, orang itu najis selama 7 hari. Bagi orang yang najis harus diambil sedikit abu dari kurban penghapus dosa yang dibakar habis. Lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir harus mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu, lalu memercikannya ke atas kemah dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana, dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang, atau kepada orang yang mati terbunuh, atau kepada mayat, atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memerciki orang yang najis itu pada hari ketiga dan ketujuh. Pada hari ketujuh itu ia harus menghapus dosa orang itu. Orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air. Lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menyucikan dirinya dari dosa, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah, sebab ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air penahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penahiran itu harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena air penahiran itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala yang bersentuhan dengan orang yang najis itu menjadi najis, dan orang yang bersentuhan dengannya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Kitab Bilangan, pasal 20. Miriam meninggal. Kemudian orang Israel, segenap umat itu, sampai ke padang gurun Zin pada bulan pertama, dan tinggallah bangsa itu di Kades. Disitulah Miriam meninggal dan dikuburkan. Meriba. Suatu ketika tidak ada air bagi umat itu. Mereka pun berkumpul menghadap Musa dan Harun. Bangsa itu berbantah dengan Musa, katanya, "Andai saja kami binasa pada waktu saudara-saudara kami binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di sini? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, tempat bukan untuk menabur, juga tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada?" Musa dan Harun meninggalkan umat itu, pergi ke pintu kemah pertemuan dan bersujud. Tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, engkau dan Harun, saudaramu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya memberi airnya."
Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, lalu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Keluarlah air banyak sekali sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, sebab itu kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka." Itulah air Meriba, tempat orang Israel berbantah dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Edom menolak orang Israel melewati negerinya. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, "Beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami. Nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama tinggal di Mesir. Kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Kami lalu berteriak kepada Tuhan, lalu Ia mendengarkan suara kami. Ia mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kami melewati negerimu. Kami tidak akan melewati ladang-ladang serta kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Kami akan berjalan hanya di jalan besar tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami melewati wilayahmu." Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, "Kamu tidak boleh melewati wilayah kami, supaya kami tidak keluar menemui kamu dengan pedang." Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, "Kami akan berjalan melalui jalan raya. Jika kami dan ternak kami minum airmu, kami akan membayarnya. Kami hanya ingin lewat berjalan kaki, itu saja." Tetapi jawab mereka, "Kamu tidak boleh lewat." Orang Edom pun keluar menghadapi mereka dengan banyak tentara dan kekuatan besar. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lewat di wilayahnya, orang Israel pun menyimpang dari wilayahnya. Harun meninggal. Setelah berangkat dari Kades, segenap umat Israel sampai ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom, "Harun akan dikumpulkan dengan leluhurnya. Sesungguhnya ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka terhadap titahku dekat air Meriba. Bawalah Harun dan Eleazar anaknya naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu pada Eleazar anaknya, karena Harun akan dikumpulkan dengan leluhurnya dan meninggal di sana." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor di depan mata segenap umat. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya pada Eleazar anaknya. Harun meninggal di puncak gunung itu. Lalu Musa turun dari gunung itu bersama Eleazar. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah meninggal, seluruh kaum Israel menangisi Harun selama 30 hari. Dalam Bilangan 18, Allah menetapkan tugas dan tanggung jawab imam serta orang Lewi dalam pelayanan di kemah suci. Mereka diberikan bagian khusus dari persembahan umat sebagai pemeliharaan mereka karena mereka tidak menerima tanah warisan seperti suku-suku lain. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah penyedia yang setia bagi hamba-hambanya. Dalam Perjanjian Baru, kita melihat bahwa gereja juga dipanggil untuk mendukung mereka yang melayani firman Tuhan. Lebih dari itu, bagian ini mengajarkan bahwa semua pelayanan kepada Tuhan harus dilakukan dengan kesungguhan dan kekudusan, karena kita adalah imamat yang rajani, yang dipanggil untuk hidup bagi kemuliaannya.
Bilangan 19 berbicara tentang hukum penyucian, khususnya melalui korban sapi merah yang digunakan untuk membersihkan mereka yang najis karena menyentuh mayat. Ini melambangkan betapa dosa membawa kenajisan dan perlunya penyucian agar umat dapat beribadah kepada Tuhan. Dalam terang perjanjian baru, korban penyucian ini digenapi dalam Kristus, yang darahnya menyucikan kita dari segala dosa. Kita tidak perlu lagi ritual penyucian seperti dalam perjanjian lama, karena Yesus telah menjadi korban sempurna yang menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, terus mendekat kepada Tuhan dan menjaga hati yang murni di hadapannya. Bilangan 20 mencatat beberapa peristiwa penting, kematian Miriam, dosa Musa dan Harun ketika mereka memukul batu untuk mengeluarkan air, serta kematian Harun. Dosa Musa dan Harun terjadi karena mereka tidak menaati perintah Tuhan sepenuhnya. Mereka memukul batu dengan emosi, bukan berbicara kepada batu seperti yang diperintahkan. Akibatnya mereka tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan harus dilakukan sepenuh hati, bukan dengan cara kita sendiri. Batu yang mengeluarkan air juga merupakan gambaran dari Kristus yang memberikan air kehidupan bagi umatnya. Melalui peristiwa ini, kita belajar bahwa meskipun Allah penuh kasih dan penyediaannya tidak pernah gagal, Dia juga adalah Allah yang adil yang menuntut ketaatan penuh dari umatnya. Dalam Kristus, kita dipanggil untuk hidup dengan iman dan taat kepada firman-Nya, karena Dia adalah sumber kehidupan sejati kita.